Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini dalam kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk kita beribadah sekalipun lewat online pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hati dengan segenap jiwa dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kemurahan Tuhan kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami semua melalui video YouTube ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami jemaat-Mu menyaksikan program ini. Kami tetap percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami semuanya. Tuhan melawat kami semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kalau sudah dapat semuanya, kita sama-sama membacakan ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam ayat ini firman Tuhan berkata tentang mengaku. Jadi ini yang kita bahas dalam kesempatan ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini dikatakan firman Tuhan, jika kita mengaku. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengaku itu bukan sesuatu yang mudah. Ya. Ada seorang sudah benar-benar ketahuan melakukan sesuatu yang jahat, tetapi kalau dia disuruh mengaku, itu masih menyangkal. Ya. Padahal sudah dia jelas-jelas melakukannya. Ya. Karena itu kalau kita melihat, contohnya seorang pencuri, dia sudah jelas-jelas mencuri, baru dibawa ke kantor polisi, sampai di sana ditanya, masih jawabannya berbelah-belit. Ya. Jarang orang yang langsung mengaku. Tetapi kalau sudah ditekan, mulai dia. Ya, mulai dia mengaku. Nah, saudara-saudara, mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena itu pada pagi hari ini saudara-saudara kita belajar bagaimana mengaku. Mengakui dosa. Ini berbicara mengenai dosa. Diakui. Di dalam ayat tadi dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang tidak lepas dari dosa, kesalahan kita, ya, kita harus mengerti, ya, bahwa pada waktu kita menghampiri Tuhan, ya, Tuhan mau supaya kita berterus terang mengakui dosa kita. Jadi tidak bersandiwara di hadapan Tuhan. Ya, kalau di hadapan manusia bisa aja orang bersandiwara. Ya, pura-pura tidak berbuat apa-apa gitu ya. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, kita lebih baik mengakui dosa kesalahan kita. Sehingga pada waktu kita mengakui dosa kesalahan kita, maka disitulah akan terjadi yang namanya pengampunan. Ya. Jadi kalau dosa-dosa kesalahan kita sembunyikan di hadapan Tuhan, maka tidak akan pernah yang namanya pengampunan Tuhan bagi kita. Ya. Coba kita baca dulu di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke-51. Ini pengakuan dosa dari seorang raja, ya. Di dalam ayat ini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud.
ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Ya. Saudara-saudara, Daud dia pernah mengalami dosa besar. Dosa yang dilakukan oleh Daud, dia mengambil istri orang yang namanya Uria. Baru yang kedua, dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria, suami dari Batseba ini. Jadi kita lihat bagaimana kejinya dosa yang dilakukan Daud. Padahal dia seorang raja, dia juga seorang imam, dia juga adalah seorang nabi. Waduh, jabatannya luar biasa. Tetapi sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan, dia juga pernah melakukan kesalahan yang besar. Ya. Tetapi saudara, kita lihat di dalam Mazmur pasal 51 ini, di mana seorang nabi Tuhan yang namanya Nabi Nathan disuruh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Daud. Ya. Dan pada waktu Daud mendengar pesan yang disampaikan oleh hambanya Nabi Nathan ini, saudara-saudara, Daud dia langsung sadar. Dia tidak tersinggung. Dia tidak memarahi Nabi Nathan, tidak. Ya. Walaupun dia posisinya lebih tinggi sebagai dia raja. Tetapi kita lihat saudara, pada waktu dia ditegur oleh seorang hamba Tuhan, Daud sebagai seorang raja, dia justru menerima teguran itu. Dia justru menyadari kesalahannya. Karena itu di dalam ayat yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud akhirnya dia sadar dan mengakui dosanya. Di dalam ayat 3 dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara-saudara, pada waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak melawan, tetapi dia langsung mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan berkata, kasihanilah aku ya Allah. Dia mohon belas kasihan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghukum Nabi Nathan, walaupun dia berkuasa dan bisa melakukan itu. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia justru minta belas kasihan Tuhan. Kasihani aku ya Allahku, ya Tuhan, kasihani aku. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita belajar dari kehidupan Daud bagaimana dia mengakui kesalahannya. Dia tidak menggunakan kekuasaannya untuk menghukum orang yang menegur dia, tetapi justru dia minta belas kasihan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar. Nah ini ya, ayat 5, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Haleluya. Saudara-saudara, Daud waktu dia dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak mempergunakan kekuasaannya menghukum seorang nabi, tetapi dia sadar akan pelanggarannya. Ya.
Saudara-saudara, ini yang perlu kita contoh. Pada waktu kita mungkin satu kali waktu dalam kelemahan kita bisa aja jatuh dalam dosa. Tetapi pada waktu kita dengar firman, kita sadar dan kita bertobat. Kita datang minta ampun kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan katakan tadi, jikalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah adil, maka Dia akan menyucikan kita, ya, mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, akhirnya Daud dipulihkan Tuhan, luar biasa. Ya, dia dipulihkan Tuhan, dia diampuni Tuhan, walaupun memang ya akibat dari dosa itu harus dia tanggung, tetapi pengampunan Tuhan kembali, ya, dipulihkan hidupnya dan dia tetap menjadi raja, ya, sampai akhir hidupnya, saudara-saudara. Nah, firman Tuhan katakan, saudara-saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, ya, tetapi siapa mengakuinya, perhatikan ayat ini, siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Haleluya. Jadi tidak ada gunanya kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan. Justru kalau kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Tuhan, kita tidak ada untungnya. Justru dosa itu yang membelenggu hidup kita. Justru kita harus terus bergumul dengan dosa itu dan menghancurkan hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya itu tidak beruntung, tetapi siapa mengakuinya, mengakuinya, dan setelah sudah diakui, Tuhan mengampuninya dan selanjutnya meninggalkannya. Jadi jangan hanya diakui di hadapan Tuhan, besok lakukan lagi, diakui besok, bukan seperti itu. Ya, tetapi pada waktu kita mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, kita berusaha terus untuk meninggalkan, tidak melakukan lagi. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, Dia sudah mengampuni segala dosa kita, maka kita harus tetap berusaha hidup menurut apa yang Tuhan mau. Haleluya, haleluya. Ya, karena itu di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, ayat emas kita itu, ya, di mana kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ya, jadi dalam kesempatan ini, saudara-saudara, marilah, ya, kita mengakui dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, bukan hanya memperingati pengorbanan Yesus dalam hidup kita, tetapi dalam perjamuan kudus juga harus ada pengakuan atas segala dosa-dosa pelanggaran kita, sehingga kita mendapat pengampunan kembali dan penyucian kembali. Ya, kita layak untuk datang memuji memuliakan nama Tuhan kembali. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian dulu. Pada satu bukit jauh dari sini, pada satu bukit jauh dari sini,
Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Sebelum ada aba-aba kita makan bersama, jangan ada dulu yang terus makan duluan. Demikian juga dengan cawan yang berisi darah Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita bersyukur kepada Yesus Tuhan kita. Kita ingat kembali kasih-Nya bagi kita yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ini. Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk kami semuanya ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali diingatkan akan kasih-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka mengikuti perjamuan kudus Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau hadir untuk menolong mereka, memberi kekuatan bagi mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Haleluya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hatinya Tuhan menghibur, yang mengalami banyak tantangan masalah dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, Tuhan Engkau buka jalan keluar bagi semua sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati semua kehidupan mereka. Haleluya. Mulai dari keluarga Tuhan, mulai dari keluarga sampai kepada usaha pekerjaan mereka, Tuhanlah yang memberkati. Lindungi mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya, bahaya kecelakaan, bahaya virus corona yang masih mewabah hari-hari ini. Tuhan Engkau lindungi semua sidang jemaat-Mu. Engkau bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Karena mereka adalah milik-Mu, Engkau sudah menebus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.